Oke teman-teman, Jadi kita hari ini sedikit berbeda lagi ya. berbeda lagi. Ya tiap hari emang beda sih ya. Oh, harus dong. Iya. Nah jadi hari ini kita kedatangan Kak Ami dari Musiven. Dari Musiven. Teman-teman pasti tahu Yoi. Musiven dari mana Ais. Konsep ala-ala ke bengkel gitu ya namanya ya. Iya. Karena beliau ini kan salah satu juga anggota di komunitas Mugi. Oh, Mugi. Mantap. Oke, terima kasih kami udah datang di podcastnya kita, udah mempersempatkan waktunya Ya, untuk hadir bersama kita di sini untuk berbagi cerita. Dia tentunya Manda. Nah, langsung saja mungkin teman-teman kita bakal menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Ami, bagaimana sejarah Musiven, bagaimana cara nge-treatment tim seperti itu. Nah, Kak Ami, mungkin kita bertanya dari awal mula dulu. Dari awal mula. Musiven itu berdiri dari tanggal berapa di tahun kapan gitu loh, Kak? Ya, sebelumnya terima kasih ya Real Seven, keren sekali podcastnya. Jadi saya cerita sedikit ya. Jadi lahir di Palembang ya. Lahir di Palembang sampai SMP kelas 1 lah mungkin. Terus saya merantau 15 tahun. Dulu di Jakarta 8 tahun, di Malaysia 8 tahun. Oh, sempet di luar juga ya? Anak saya juga lahir situ tuh di Malaysia, yang pertama tuh di Malaysia. Pas pulang sih 2011 kali mungkin ya. 2011 pulang ke sini, kerja dulu, batu bara, kerja jadi dosen, pernah juga saya jadi dosen tuh. Di salah satu universitas swasta. Kerja macam-macam lah. Memang pulang ke sini tuh pengen bisnis tadinya. Karena kan di Malaysia tuh ada kerja yang cukup oke lah. Tapi pas pulang tuh memang pengen bisnis karena emang ada kemauan gitu. Dalam background keluarga juga nggak ada ini background bisnis. Makanya kan ada perdebatan juga di situ kan. Nah, maka dari itu kita kemarin bisnis terakhir 2013 tuh saya udah 2 tahun lah di sini mungkin ya. Iseng, maksudnya kok belum ada event gitu ya, event yang benar-benar wah gitu ya. Bukan wah, maksudnya anak muda yang benar-benar mewakili anak indie lah. Maka dari itu kita bikin kemarin iseng kerjasama dengan Jaklot. Jadi Bang Ucok tuh mentor saya lah. Bang Ucok tuh owner Jaklot tuh mentor saya. Kemarin teman kerjasama. Maka dari itu Musifest pertama 2013 itu sebenarnya sejarah iseng saya, sebenarnya iseng kami lah ya, untuk tim meramaikan event. Jadi bukan event sebenarnya, pertama kali itu Musifest. Jadi acara Musifest. Jadi festival terbesar 3 hari. Pertama kali datang The Sigit ke Palembang, pertama kali datang White Shoes, pertama kali datang Efek Rumah Kaca, ya seluruhnya Dead Squad kan pertama kali lah. Jadi pada saat itu rame tuh, berapa puluh ribu lah yang datang tiap hari itu. Terus ada pameran clothing baju yang ada sama Jaklot. Belum ada. Belum ada. 2015. Buka waktu itu zaman cruise ya, dulu lah masih itu kan. 2 panggung di PKB, heboh lah waktu itu kan. Nah, setelah itu vakum setahun, 2015 ada lagi Musifest. Nah, jadi awalnya tuh kita mengadakan Musifest tuh untuk sebagai pengen lah gitu ya, sekali-sekali Palembang punya acara yang benar gitu ya. Iya, acara besar gitu ya. Alhamdulillah setelah itu impactnya banyak perusahaan-perusahaan brand ya ataupun sponsor yang mengikuti konsep kami, yaitu memanggil band indie. Kalau zaman dulu kan mungkin manggil band-band pop ya. Benar. Iyalah, misalnya sebutlah ya The Massive atau band-band pop yang standar gitu ya. Nah, belum ada panggil Efek Rumah Kaca. Jadi setelah itu mungkin ya teman-teman juga pernah ya mengerjakan event-event indie berlanjut kan. Nah, setelah pasti itu kita beralih ke promotor. Jadi belum IO-an dulu, belum kebalik gitu ya. Promotor tuh konser. Konser pertama kali kami Ceylon Seven 2015. Agustus ya, 2015 Agustus. Itu sold out. Terus konser kedua kami Arlaso, ya ketagihan jadi konser. Itu belum jadi IO tuh. Itu belum jadi IO. Jadi pure promotor tuh. Nah, pas 2000 banyaknya sponsor yang masuk setiap event, deket lah sama ini kan sama sponsor kan. Baru menawarkan mau nggak ini kerjain ini. Nah, baru itu berjalan tuh. Maka dari itu IG kami rubah jadi Musi Event, jadi lebih general. Bisa jadi media, bisa jadi IO. Tapi kalau promotor itu NB Entertainment, memang promotor. Saya pribadi lah itu ya, promotor untuk konser-konser.
Nah, kebanggaan kita ya alhamdulillah kemarin terakhir ada Michael Learns to Rock, ada Westlife, sampai artis luar negeri kan. Memang itu impian saya lah pribadi ya, tapi intinya tim kami mendukung untuk itu. Dan gradually di Palembang ya inilah saya rasa cukup maju lah. Terakhir kan kita event Noah, habis itu Corona udah. Padahal ada event-event lagi tuh. Harusnya itu ada konser lebih bagus lagi, tapi ya nantilah ya. Oh, ini masih dirahasiakan. Harusnya jalan itu tapi kayak. Harusnya insya Allah jalan, tapi banyak yang tertunda lah kan. Corona kan banyak tertunda, teman-teman banyak tertunda ya. Jadi kita cari kegiatan lain dulu lah. Cooling down dulu lah. Padahal banyak tuh. Harusnya Agustus ada konser banyak lah pokoknya. Harusnya tuh. Tapi ya adalah Tuhan Allah berkata lain kan. Jadi sama kayak kita anak-anak muda kangen banget sama konser. Pasti. Jadi pas kita kemarin pernah juga propose virtual konser, oke lah ya, tapi masih main yang live. Mungkin tahun 2021 kita bikin konsep baru nanti, hybrid konser lah mungkin nanti. Ya harusnya sih sudah seperti itu. Berarti berawal dari kayak kumparan teman-teman gitu ya Kak? Dari teman-teman. Ada inisiatif terus coba untuk mengembangkan atau membuat sebuah event dan jadilah Musifest. Setelah itu ya berlanjut lah Musifest 1 sampai Musifest 5. Selain Musifest 5 tuh 2018 kalau nggak salah ya, 2018. Banyaklah seluruh artis sudah saya alhamdulillah sudah saya panggil lah itu. Tapi ya itu kemarin Musifest kita stop dulu karena emang sudah banyak acara indie ya. Jadi bukan kewajiban lagi lah. Istilahnya udah sesuai goal kami lah. Tapi kalau buat Musifest tuh emang ditunggu kan karena acaranya tuh per tahun gitu loh. Iya, tapi intinya konsep-konsep yang sama sudah berjalan gitu. Itu kan sebenarnya kayak ngurangin masa gitu ya? Bukan ngurangin masa, itu sebenarnya lebih ke kepengen kewajiban kami lah untuk ngasih yang pertama, setelah itu yang muda karena kita tahu bahwa kalau umur naik itu nggak bakal nyambung acara anak muda tuh. Iya benar sih. Kalau umur udah mau pala 4, pala 5 tuh nggak usah iuan lagi lah, ibadah lah. Jadi kita pengennya tuh apa Musifest di handle sama promotornya atau penjualan lebih mudah mungkin nih. Kita pengennya gitu ke depan itu. Nah, terus kayak lebih mudah untuk mendapatkan sebuah event dari si ya bedanya gini, kalau promotor, kalau IO itu lebih ke treat customer sama kerja yang rapih ya. Tidak nggak perlu mikirin ini. Tapi jadi level lebih susah itu bukannya ini ya. Merendahkan atau apa, promotor tuh gini, pada saat event itu kita dua mikir itu. Pertama harus smooth, aman, bagus, satu lagi tiketnya harus rame kan. Nah, jadi dua otak itu harus bercabang gitu. Nah, alhamdulillah saya punya tim tiketing sendiri, berjalannya waktu ya. Kalau dulu saya event pertama tuh saya multitasking gitu. Ya, ngurusin Saudi, ngurusin tiket, ngurusin dispenda misalnya gitu. Iya, mungkin ada yang datang kan, tamu-tamu seperti itu. Pejabat misalnya datang kan. Nah, lama-lama kita ada punya tim-tim sendiri sekarang. Kalau pejabat sini, kalau tiket sini, kalau ini sini. Oh, berarti dari awal tuh emang kalau yang terakhir senyum-senyumnya lah. Benar, mantap sih. Tapi di balik semua itu kayak ada yang pasti nggak mungkin semut-semut aja dong Kak. Pasti ada kayak pasti. Banyak. Trouble, oh ini kok bisa jadi seperti ini, seperti banyak sebenarnya. Jadi konser-konser yang terlihat wah itu kadang-kadang rugi. Ya tidak perlu disebutkan lah ya. Itu suka dukanya promotor lah. Kadang-kadang rugi. Ada beberapa Musifest pun ada beberapa yang rugi juga. Ada, tapi ada yang untung juga. Jadi emang suka dukanya lebih ke inilah untung rugi lah kalau kalau untuk keamanan. Pernah juga di cancel konser, pernah. Contoh kayak kemarin konser Dewa misalnya kan ada anggotanya yang head speech. Jadi di konser H-1 udah loading, udah rame gitu ya. Dari Malaysia sudah datang, dari luar kota sudah datang, tahu-tahu harus cancel, dari kepolisian mencabut izin kan. Jadi tapi demi kebaikan ya kita cancel, kita refund. Promotor yang baik tuh harus merefund tiketnya itu. Karena resiko. Berarti itu harus siap rugi dong, Pak? Siap. Maka dari itu kan disarankan promotor ada kerjaan lain. Kalau cuma promotor cuma ini, jangan sampai jual rumah, jangan itu. Jual mobil pernah saya jual mobil. Pernah. Karena gara-gara rugi. Gara-gara rugi. Pernah. Oh, berarti banyak juga hal lain di balik suksesnya acara itu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau gitu nggak ada kapok kan nggak? Kalau misalnya sampai udah jual mobil. Pernah down pengen ada berhenti lah. Tapi pas sudah lihat lagi misalnya jalan-jalan ke luar kota atau luar negeri, pengen lagi lah. Kita kan belajar dari kesalahan kan. Salahnya kira-kira salahnya di sini. Ya udah kita cari. Misalnya bolongnya di tiket lah misalnya. Pemalsuan tiket misalnya. Kita ada tim satu khusus untuk tiketing. Khusus untuk kita. Misalnya duit
masalah duit misalnya atau masalah keamanan, kita pakai security misalnya yang bagus gitu. Kadang-kadang gitulah. Oh seperti itu. Untuk tim tapi gimana Kak? Untuk sekarang? Kita cuma 5 orang di kantor, tapi banyak orsos. Iya. Tapi banyak anak kuliah kan dari Poltekpar, dari Polsri dulu atau dari anak-anak nongkrong lah ya. Ya alumni kami udah kerja lah sekarang, udah mapan lah. Jadi pas ngobrol-ngobrol kemarin banyak ilmu yang dipakai pada saat event tuh. Bener sih. Dipakai di kantor tuh, mungkin bagi mereka lebih mudah gitu. Apalagi kadang nggak seruan situ. Tapi duitnya banyak ke situ contohnya. Pasti pertimbangannya di situ biasanya. Ini tempat sekolah lah ya. Jadi tempat sekolah anak-anak mungkin bersikuliah, seru-seruan. Kan satu lagi emang saya mendidik bahwa kalau anak-anak kuliah itu atau anak-anak nongkrong lah ya, ke event tuh jangan hura-hura gitu. Karena nggak kapan IO nih hura-hura gitu. Mau artis, foto-foto. Kita pasti statement bahwa kalau mau jadi LO, contohnya mau jadi LO seneng, misalnya Salon Seven datang lah. Saya cari artis LO-nya yang seneng dangdut atau seneng metal lah misalnya. Jadi nggak foto-foto, dia nggak norak gitu. Iya, bener, Contohnya begitulah. Karena artis kan juga butuh kenyamanan kan. Jadi kita smooth kan. Banyak dulu kejadian bahwa ternyata kecolongan LO-nya fans. Jadi dia foto-foto, sibuk foto-foto terus dia bilang. Nah, itu yang kadang-kadang ya, tapi setelah sudah berjalan kita sortir yang anak-anak yang bagus, tapi sekarang alhamdulillah seluruh alumni lah ya saya bilang, alumni kru-kru tuh udah ini kerja bagus lah sekarang. Udah ada yang di bank, ada yang di. Oh berarti sebaliknya kayak kalau kita yang berpikir kerja di ini bisa foto bareng artis, bisa makan bareng artis kalau sebagai LO kan. Ternyata itu memang bisa sih, tapi kayak nggak terlalu menonjolkan rasa apa namanya? Antusias menyukai seorang itu ya. Karena kita kerja kan. Jangan lupa itu bahwa kita sedang kerja. Kadang-kadang boleh ada sesinya foto tuh pasti ada. Kita kasih lah foto, sesi foto bareng-bareng satu tim pasti ada itu. Iya, karena tapi kan nanti gitu. Iya, jangan pada saat hektik karena gini, artis itu kadang-kadang hektik, kadang-kadang dia bete gitu kan. Takutnya performanya nggak bagus gitu. Iya benar. Bukan berlebihan tapi emang kejadian begitu. Karena kan ya sama seperti kita juga kan artis kayak ada mood tersendiri. Kalau moodnya udah jelek ya mungkin entah mulai dari apa namanya perencanaan event bahkan jarang senyum seperti itu kan yang kita kalau konser jarang senyum tuh berarti treatmentnya kurang contohnya begitu atau soundnya kurang gitu-gitulah. Tapi ada nggak sih Kak, kan sebagai promotor nih berarti ada nggak artis yang mungkin bukan ribet ya, mungkin kayak terlalu berat untuk diikutin gitu. Seperti itu ada ya beberapa artis yang seperti itu. Sebutin lah ya. Iya nanti kita susah kerja bareng kan gitu. Banyak. Ada ya pasti. Nah lalu ini kan di masa yang seperti ini di mana event outdoor itu masih dilarang nih Kak. Terus yang dilakukan musik event sekarang nih apa? Kalau tim kami ya macam-macam ya. Tapi kemarin sudah digodok juga ke klien-klien ngobrol juga gitu. Kayaknya masih tengah tahun depan lah insya Allah tuh mungkin ya. Jadi sekarang masih kerjaan yang lain. Maka saya bilang kalau promotor tuh harus ada kerjaan yang lain. Karena emang beresiko tinggi gitu ya. Bisa jual rumah kan saya bilang kan. Banyak tuh di Jakarta jual rumah banyak, gade-gade banyak. Tapi intinya sekarang ada yang tim kami ada yang jual kopi, ada yang masak, ada yang gitu. Jadi harus diisi kegiatan lain. Tapi alhamdulillah kemarin beberapa event IO kecil-kecilan dapat lah tiap bulan. Ada lah yang aman ya untuk nutupin operasional dulu. Ada. Tapi mungkin banyak tabungan yang belum dikeluarkan gitu. Karena sejujurnya mungkin lebih dari 10 event yang dari klien dan dari konser yang tertunda gara-gara corona ini. Tapi ya mungkin itu jalannya lah. Ya pasti ada jalan yang baik lagi lah setelah ini. Pasti. Kan lagi corona gini kan kayak akhir-akhir ini banyak kayak event pemerintahan nih Kak. Ada nggak sih pernah ditawarin untuk ikut? Pernah dapat itu? Pernah dapat ya? Proyek ada lah pemerintah pernah. Sama gubernur kan pasti biasanya. Bukan dari kementerian ada. Dari kementerian. Pernah dapat. Pernah dapat pas lagi gini. Nah, untuk acara kita sendiri belum diseriusin itu. Belum diseriusin. Kalau diseriusin nanti ribet lah. Jadi itu belum mulai eventnya. Kalau pemerintah kemarin dapat beberapa, tapi ini sudah jalan, kecil-kecilan lah, kecil-kecilan. Cuma belum sosialisasi gitu lah, sosialisasi bantuan dan sebagainya. Banyak sebenarnya pekerjaan tawaran, tapi kita milih-milih lah. Takutnya ini kan mungkin era ini harus pinter saving lah ya. Iya benar. Itu harus sih Kak, karena ya kalau nggak ada save gimana bos, nggak ada duit gitu kan. Kalau mau beli rumah sekarang lah. Kenapa banyak promo gitu ya? BU kan. Banyak orang BU. Di kendaraan sekarang BU. Nah, tapi nanti beli sepeda jangan. Sebelumnya beli sepeda tuh. Udah naik sekarang nih. Nanti beli sepeda Januari. Nunggu musim. Kadang-kadang pikir harus begitulah. Nah berarti
kurang lebih berarti dari 2013 sudah 8 tahun ya kak? 8 tahun. Udah 8 tahun ya? Iya, masuk 8 tahun ya. Nah, selama 8 tahun itu ada nggak sih kak yang momen event yang sangat puas akan menjalankannya seperti itu? Yang mengesankan lah. Iya. Kalau konser saya sangat puas ini Michael Learns to Rock ya. Oh, 2017. 2017. Karena itu kayak mimpi lah ya. Kayak apa? Nggak mungkin gitu. Michael Learns to Rock itu kan walaupun di Amerika nggak terkenal tapi kan artis besar lah ya. Kalau om-om atau bapak-bapak pasti tahu lah. Ya, udah artis legend karaoke ya. lah ya. Karaoke itu pasti rajanya itu lah kalau Learns to Rock. Datang kemarin kan. Saya pun beli kasetnya juga banyak dulu kan waktu SD. Jadi pas datang itu kadang-kadang mimpi gitu. Oh, datang ke Palembang gitu kan. Jadi kita terpacu kemarin kan. Kemarin sempat Westlife juga kerja sama promotor Jakarta. Kami juga mengerjakan yang lokal. Jadi intinya mimpi itu makin naik gitu. Ya makanya dari itu ada beberapa artis yang mungkin sebelum saya stop atau sebelum saya meninggal gitu ya, pengen saya bawa sekali di Palembang gitu. Adalah nanti beberapa artis atau band lah ya yang main ke sini itu. Harus. Itu ada keribetan tersendiri nggak kak? Kalau kita kan kalau masih nasional nih masih gampang kan kita kayak nelpon langsung bisa ke manajernya, mungkin ke krunya. Kalau dari luar tuh gimana sih? Kalau dari luar tuh sebenarnya kalau saya pribadi lebih ringkas, lebih tidak ribet gitu ya, lebih to the point. Contoh misalnya Michael Learns to Rock tuh cuma 8 orang ya. 8 orang, oke. Ada artis kan ya tanpa sebut nama gitu, band-band tuh ada yang 22. Iya. Ada yang 25. Iya, benar. Teman-teman. Ada yang cuma tukang make up ya. Itu nggak ada tuh. Kalau di band bule itu cuma 8 orang gitu. Oke. Dia cuma kerjanya manajer plus Saudi misalnya atau plus soundman misalnya. Iya. Nah, itu lebih ringkas. Tapi memang keribetannya. Nah, waktu datang Michael Learns to Rock ke sini, itu alhamdulillah vendor-vendor di sini belum ada. Jadi saya bawa dari Jakarta kemarin soundnya. Oke. Tapi alhamdulillah setelah itu banyak vendor baru yang bisa pakai. Jadi kayak Noah kemarin itu atau Westlife itu vendor lokal itu. Itu lokal ya. Lokal. 80% lah lokal. 80%, ya. Kayak lighting. Saya pun baru belajar lighting pada saat Michael Learns to Rock. Oke. Setelah itu mungkin impactnya konser-konser yang lokal lebih bagus kan. Kayak Salon Seven kemarin terakhir kan saya panggil Mas Yoni kan. Itu sebelumnya belum pernah tuh. Yang sebelumnya setelah konser udah. Ternyata harus ada estetika lah. Benar. Dan itu pun kita pun baru mempelajari kembali. Kan? Iya. Baru tren sekarang. Kalau dulu kan cuma mungkin simple ringkas LED taruh depan belakang. Sekarang kan kalau dicek di luar konser itu malah main lighting kan mereka. Iya benar. Nah, sedangkan lighting man kemarin itu pas pada saat Michael Learns to Rock yang bisa operate grandma itu cuma 5 orang. Cuma 5 orang. Jadi itu peluang tuh untuk kalian semua tuh. Belajar lightingnya mendingan jangan belajar Kalau lighting kan kalau kita tahu nih sebagai penonton dulu ya, belum tahu atau belum ikut gabung di IO gitu. Ini keren nih lampunya udah gini-gini doang padahal kan. Ternyata di situ tuh ada estetika sendiri yang harus disampaikan. Bahkan ada beberapa band tuh yang pengen memang permainan lightingnya itu emang harus sesuai dengan beat mereka gitu. Jadi saya cukup ya terlepas dari untung rugi konser Noah terakhir itu saya cukup kagum sama manajemen Noah itu ya. Itu lighting itu sejajar dengan mungkin Coldplay ya atau Laruku lah kalau di Jepang itu. Itu persis itu yang dipakai itu. Jadi insya Allah kita bisa untuk konser kelas-kelas itu asal ada kesempatan. Oke. Jadi Noah itu paling oke lah itu. Mungkin tahun depan lah Noah lagi ya. Udah kemarin manajer udah ngomong tuh. Tapi kalau kayak kebutuhan nasional sama band luar tadi kak, itu hampir sama atau kelasnya emang ya kalau beda? Kelas-kelas kayak Noah mungkin Dewa kali artis besar tuh mungkin sudah sejajar ya. Iya. Tapi kalau yang terutama dia ada 2 konsep. Yang pertama band tuh yang festivalan nggak ribet ya. Festivalan ikut aja lah. Konsep yang ada di festival kayak Musifest gitu kan ikutilah. Tapi kalau konser tunggal nah itu ternyata. Nah kemarin kontrak Noah tuh saya kira konser-konser biasa lah ya. Ternyata konser tunggal kan. Serius tuh cukup kaget juga pas kontrak pertama tuh. Oh, konser tunggal ya beda. Salah kontrak lah. Iya. Tapi tetap jalan smooth kan. Tetap jalan. Ya inilah. Terus untung rugi saya alhamdulillah lancar udah jalan gitu, udah selesai. Itu mungkin konser terakhir di Palembang. Sebelum corona. Iya. Persis konser terakhir. Setelah itu dilarang semua konser. Nah, lalu untuk cita-cita mungkin dari kakak pribadi ataupun bawa musik event lah ya. Kayak event apa yang akan dijalankan di tahun depan, terus mimpi ingin melaksanakan event apa gitu loh kak? Atau mau melakukan kalau apa? Kalau untuk Musifest kita tunggu kita pengennya kolaborasi sama mungkin IO yang lebih muda.
Jadi akan ada konsep baru yang brainstorm lebih bagus gitu ya. Mungkin anak muda nggak usah IO lah, perkumpulan atau kampus lah. Kita pengen bikin yang baru karena udah mentok nih otaknya. Iya. udah mentok ya. Oke, udah Manggil siapa lagi? Udah, alhamdulillah udah semua kan dipanggil kan. Apa yang belum dipanggil tinggal disebut ya. Tapi kita pengen konsepnya lebih ke festivalnya bukan ke artisnya. Jadi kita pengen jual musik fest itu lebih ke festival. Jadi kalau dari segi internal, musik fest itu kita tutup untuk internal. Udah selesai, udah nggak ada lagi musik fest itu. Kecuali nanti ada kolaborasi dengan IO atau anak-anak lebih muda lah. Atau nanti mungkin reuni tahun depan atau mungkin tahun-tahun 10 tahun lagi reuni musik fest mungkin ya. Itu kan tidak jadi reguler, cukup 5 kali lah udah, cukup lah. Udah teredukasi lah di Palembang. Berarti ini untuk sementara musik fest dihentikan dulu berarti ya. Nanti ada juga beberapa tahun ke depan buat ribbonnya gitu ya. Mungkin yang reuni kali ya atau kerjasama dengan yang lain. Berarti kakak ini sempat masih menggali ide-ide dari teman-teman yang muda gitu ya kak? Ya pasti, kita tetap ngobrol. Kayak itulah promotor tuh harus tahu musik dari Michael Surrock atau Air Supply sebelumnya sampai ke mungkin yang baru Hindia atau apa tuh yang baru Reality Club kali ya. Nah itu harus tahu kan. Jadi range musiknya sangat jauh. Nah itu yang harus punya ketertarikan dalam itu gitu. Yang masih kami kulik ya itu show management untuk konsernya, bukan ke artisnya insya Allah gampang lah itu. Dikomunikasiin kan. Ya, mereka bisa datang, yang penting ada budget. Ada budget, apalagi ada sponsor kan enak. Iya. Bisa dipanggil semua lah. Seperti itu, oke. Terus kalau harapannya buat event-event di Palembang nih kak, ini kan tapi di masa pandemi ini kan kita belum bisa, mungkin beberapa tahun ke depan lah. Nah itu harapannya kita event pengen yang seperti apa IO sih? Palembang itu punya acara sendiri. Saya pengennya pribadi itu IO Palembang tuh punya acara sendiri. Contoh kayak R7 punya acara sendiri, Festival Seven misalnya. Jadi konsep-konsep itu yang kita tunggu karena gini ya, di Palembang ini kan ada namanya saya bukan menjelek-jelekan misalnya acara Palembang Fair atau Palembang itu masih kalah sama Jatim Fair atau DKI itu Jakarta Fair, masih kalah lah. Nah kita pengennya ada IO-IO yang bikin acara tahunan tuh yang mantep lah, kan banyak sekali loh, banyak misalnya genre jazz tuh jarang kan maksudnya, masih banyak peluang-peluang yang bisa digarap gitu kalau berani ya, berani ngambil resiko emang. Iya itu. Nah, kita pengen IO tuh punya acara tahunan lah, lebaran mereka lah gitu. Musik fest kan lebaran kita tuh, lebaran anak muda lah. Itu pasti kalau musik musik fest tadi itu emang acaranya emang udah seru banget man, karena di situ ada clothingan juga ya kak, ada tenan-tenan. Pokoknya seru itu event rame. Tapi waktu itu kalau nggak salah di 2013 yang di BKB itu ada kejadian rusuh ya kak? Rusuh tiap hari rusuh. Oh ya ada ya. Nah itu gimana sih kayak dari kita ini yang ngegarap gitu ya? Jadi tahun 2013 itu bukan hanya rusuh, jadi banyak jebolan tiket gratis gitu. Jadi memang edukasi ya. Jadi edukasi pun saya juga kalau punya teman-teman dekat, bahwa kalau teman dekat misalnya kan banyak tuh, misalnya saya konser misalnya Noah lah misalnya, nanti ada tuh yang entah berantah ketemu cuma sekali, apa kabar, tiba-tiba tiket gratis. Nah itu kan kadang-kadang kita kan tolong lah maksudnya maksudnya gini, ini warung ya. Oke. Jualannya kan tiket. Iya benar. Bukan jual hormat, jual terima kasih. Kita jualan tiket loh ini. Itu lah harus dibeli lah maksudnya. Nah, kadang-kadang edukasi, nah makanya teman-teman dekat kami ya tahu, beli pasti dia. Diskon boleh lah, tapi beli. Kadang-kadang gitu, teman-teman sangat dekat keluarga misalnya. Kadang-kadang edukasi itu yang orang tahu, oh IO nih, telepon pasti kan. Mobil langsung telepon pasti kan, tiket gitu ya. Selalu itu. Memang kadang waktu itu namanya budaya kan. Iya sih, kita nggak menutup kemungkinan kak. Kalau di luar negeri tuh beli tiket tuh, wah ini dipajang nih, di bingkai gitu. Misalnya konser besar kan, bingkai ini. Karena itu ada beberapa orang tuh itu tuh suatu kebanggaan nggak? Seperti itu mungkin kan? Ya emang itu didikan ya. Harus dirubah. Karena kita kan ya dengan tradisi-tradisi lama. Yang mau minta tolong bisa. Kerjaan promotor dulu kan ada lah, senior promotor, mungkin ada yang bangkrut ya. Jadi pada saat 2013 mungkin saya sendiri kali promotor di Palembang. Di Palembang. 2015 lah, sampai 16 tuh. Mungkin ada promotor-promotor yang baru. Tapi memang harus gambling ya, harus punya passion lah. Emang resikonya rugi emang. Kalau IO kan mungkin treatment selesai, tagihan kelar gitu ya. Kalau kan duitnya dari tiket. Pure. Memang ada sponsor lah, tapi kebanyakan dari profit itu dari tiket, bukan dari sponsor. Nah, terus untuk tahu bahwa jati diri Kak Ami nih saya mau jadi promotor, itu awal mulanya dari mana Kak? Ya dulu kan Om Adri Subono ya, itu idola kami lah, promotor
tajir lah dulu ya, manggil artis-artis luar kan. Oke. Oh bagus nih kerjaan promotor. Tapi saya nggak terbenak itu. Kita kuliah, saya kuliah. Sekarang pun juga masih kuliah, saya ambil doktor kan. Jadi emang kuliah saya hobi sebenarnya kuliah, hobinya belajar gitu. Tapi musik tuh emang dari dulu. Nah makanya mungkin mulai kan saya ngeband dulu ya, ngeband dari SMA. Sempet di Malaysia sempat juara juga dulu. Jadi kalau emang basic kayak anak-anak indie band yang bilang saya nggak ada basic musik, saya dulu juara di KL tuh juara dulu. Tapi kayaknya nggak ada masa depan nih main musik. Jadi pas pulang emang bisnis pure. Setelah itu ngajar-ngajar, itulah kadang-kadang pengen iseng-iseng kan ngobrol sama Bang Ucok kemarin yang Jaklot. Oke. Saya kan ke Jaklot di Jakarta. Artis banyak banget ya kan. Bisa nggak Bang manggil ini? Bisa ya, kita kerja sama kan jadinya. Setelah itu mungkin ketagihan kan. Manggil ini. Ternyata gampang ya. Manggil artis itu gampang. Tapi yang susah, konsep acara itu yang lebih susah. Iya benar. Artis tuh memanggil ke sini kalau duit, silakan. Iya. Penting ada duit. Jual ya. Tapi kalau misalnya konsep itu yang susah untuk dikejar. Makanya itu saya sih pengennya ke depan iyo lokal ataupun iyo Palembang lah terutama ya. Acara lah untuk biar berwarna gitu ya. Ada yang muslim rap, ada yang metal gitu. Jadi seru lah Palembang itu. Tapi saya yakin legasi yang kita bawa tertular lah ke bawah. Ya udah, jadi mungkin itu penjelasan yang sangat panjang mulai dari perspektif promotor dan juga sebagai IO juga dari kami. Terima kasih banyak kami. Mungkin pembahasan kita sampai sini dulu. Mungkin ada lanjutan part-part selanjutnya nanti bareng kami. Boleh panggil lah bareng-bareng. Ya, siap. Kita pasti bakal buat yang baru-baru lagi. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan Manda. Terima kasih untuk teman-teman semua. See you on our next podcast. Bye.